Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas tenses kita yang terakhir, yaitu tenses future. Ya, saya satukan tenses ini semuanya karena lebih mudah untuk bisa memahaminya, ya, dibanding kalau dipisah-pisah. Dan juga pembahasannya tidak terlalu panjang. Oke, dan saya ingin membahas sisa tenses future ini minus future tense, ya, karena future tense sudah kita pelajari. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah future continuous tense, ya. Kita sudah belajar future tense, sekarang ini future continuous tense. Ya, kalau future continuous kalau future tense kan subject plus shall will plus verb one, ya. Tapi kalau misalnya ada continuousnya berarti ada to be-nya dan ada verb one plus ing, ya. Nah, ini future continuous tense ini dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang akan sedang terjadi. Ya, contohnya, I shall be working at 9 o'clock tomorrow morning. Ya, saya akan sedang bekerja pada pukul 9 besok pagi. Ya, jadi akan terjadi, ya. Kemudian at this time next year, Agus will be traveling in Japan. Ya, tahun depan pada waktu ini Agus akan sedang mengadakan perjalanan di Jepang. Jadi at this time next year, kalau ini tomorrow morning, ya, jadi akan dilakukan, perbuatan yang akan sedang terjadi, ya, sedang terjadi tapi akan sedang terjadi, karena ini mengandung continuous, ya. Kemudian so at 3:30 tomorrow I will be playing volleyball. Oke. Nah, time signalnya adalah at this time tomorrow misalnya, atau at 11 o'clock tomorrow, at the same time tomorrow, atau at this time next year, ya, terserah mau gimana. Yang penting ada time signal ini, ciri-cirinya kita memakai future continuous tense, ya. Kemudian berikutnya adalah future perfect tense. Rumusnya adalah subject plus shall will plus have plus verb 3, ya. Ada perfectnya di sini, berarti ada have-nya. Kemudian berarti kalau sudah pakai have, ada verb 3, ya. Dipakai untuk menyatakan perbuatan yang sudah dimulai pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Nah, jadi ini semacam paradoks, ya. Jadi sudah dimulai pada waktu yang lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Contohnya, John will have done his work by the end of this week. Ya, jadi John akan selesai mengerjakan pekerjaannya menjelang akhir minggu ini. Jadi dia sudah menentukan, ya, bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya menjelang akhir minggu ini, ya. By next week I shall have read this book. Menjelang minggu depan saya akan selesai membaca buku ini. Ya, jadi dia sudah menentukan juga bahwa minggu depan, ya, menjelang minggu depan dia akan menyelesaikan buku ini. Time signalnya adalah by the end of this week, by next week, by next Monday, by next month, ya. Jadi ada by-nya di sini. Ya, ciri-cirinya, time signalnya, ya. Jadi perbuatannya itu sudah dimulai pada waktu lampau. Ya, jadi pekerjaannya ini sudah dimulai, kemudian membaca bukunya sudah dimulai dan segera selesai, ya, baca bukunya pada waktu yang akan datang, by next week. Pekerjaannya akan segera selesai, ya, pada akhir minggu ini, gitu, ya. Jadi ada agak paradoks di sini. Kemudian future perfect continuous tense, ya. Nah, pengertian dari future perfect continuous adalah future perfect, ya, dia future perfect, tetapi perbuatan itu ada kemungkinan dilanjutkan pada waktu yang akan datang, ya. Kalau misalnya ini future perfect ini kan akan segera selesai pada waktu yang akan datang, tetapi kalau future perfect continuous ada kemungkinan dilanjutkan pada waktu yang akan datang, ya. Contohnya, by the end of this year, ya, we shall have been studying. Rumusnya karena ada continuous berarti ada to be-nya, ada verb one plus ing, German for 3 years. Menjelang akhir tahun ini kami akan sudah mempelajari bahasa Jerman selama 3 tahun. Nah, ini ada kemungkinan akan mempelajarinya terus, ya. Jadi dalam 3 tahun ini mereka sudah belajar bahasa Jerman selama 3 tahun, tapi kemungkinan akan mempelajarinya lagi.
By Christmas, I shall have been working at this office for 5 years. Ya, menjelang hari Natal saya akan sudah bekerja di kantor ini selama 5 tahun. Nah, mungkin masih akan bekerja terus. Jadi perbedaannya di situ, ya. Kalau yang di sini akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Kalau di sini kemungkinan dilanjutkan, ya. Jadi masih ada terusannya, gitu ya. Time signalnya adalah by the end of sama by the end of this year, ya. Agak-agak mirip ya dengan ini. Tapi perbedaannya cuma di sini. Kemungkinan ada dilanjutkan, ya. Kemudian kita lanjutkan ke past future tense. Nah, bentuk past future tense sama dengan bentuk simple future tense, subject plus shall atau will. Hanya kata kerja bantu will atau shall ada dalam bentuk masa lalu atau yaitu would dan should, ya. Jadi future tense di sini adalah ini kan. Ketika ditambahkan past di belakangnya, maka future tense ini berubah menjadi would dan should, ya. Sama penggunanya I, we pakai should, dan you, we, they segala macam ini memakai would, ya. You, they, he, she, it, ya, bukan I, we, they, ya. You, they, he, she, it. Yang pertama, dia menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu lampau. Ya, I should go to Balikpapan the following day. Jadi ini dilakukannya pada waktu lampau, ya. I should go to Balikpapan the following day. Saya akan pergi ke Balikpapan hari berikutnya. He would buy a car the previous day. Dia akan membeli sebuah mobil sehari sebelumnya. Jadi perbuatan yang akan dilakukan pada waktu lampau, ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi pada waktu lampau. Ini perbuatannya akan dilakukan, ya. Yang kedua, dia menyatakan perbuatan yang akan dilakukan bila syaratnya dipenuhi pada waktu lampau. Ingat ada pastnya, berarti semua ini adalah waktu lampau, ya. He would come if you invited him. Ia akan datang jika Anda mengundangnya. Nah, ini sama dengan conditional sentence type 2, ya. Karena rumusnya adalah past future, kemudian itunya simple past, ya, seperti ini. Yang sudah kita pelajari dalam conditional sentences, ya, di video sebelumnya. Jadi past future tense ini sama dengan conditional sentence type 2, ya. Jadi akan dilakukan bila syaratnya dipenuhi pada waktu lampau, ya. Kemudian past future continuous tense, ya, past future continuous tense. Kalau ini kan tadi past future tense, sekarang ada continuousnya, berarti ada to be-nya, ada verb 1 plus ing-nya, ya. Dipakai untuk menyatakan perbuatan yang akan sedang dilakukan pada waktu lampau. Contohnya, I should be taking an examination at this time the following day. Saya akan sedang menempuh ujian hari berikutnya pada waktu ini, ya. Contohnya time signalnya adalah in January last year. Kemudian at 9 o'clock yesterday. Ya, jadi waktu yang akan sedang terjadi pada waktu lampau, ya. Kemudian past future perfect tense. Nah, ini udah past future ada perfectnya lagi. Ya, berarti ada should-nya, ada have-nya, ada perfect-nya kan, ada have-nya, ada verb 3, ya. Ini sama dengan conditional sentence type 3, ya, dipakai untuk menyatakan suatu pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena syaratnya yang tidak terpenuhi sudah pasti. Namun hanya sebagai bayangan saja seandainya syaratnya terpenuhi pada waktu lampau. Jadi ini sudah terjadi, jadi tidak mungkin lagi bisa diubah, ya. Nasi sudah menjadi bubur istilahnya. Jadi sudah tidak bisa dirubah, tapi berharap membayangkan seandainya saja waktu itu syaratnya terpenuhi. Contohnya sama seperti conditional type 3, he would have graduated if he had studied hard, ya. Ia akan sudah tamat sekolah seandainya ia telah belajar dengan rajin. Nah, kenyataannya sekarang dia sudah tidak lulus karena dia tidak belajar dengan rajin. Tapi dia membayangkan seandainya saja kalau dia belajar dengan rajin, dia pasti akan sudah lulus, ya. Jadi time signalnya sama seperti ini. Past future perfect, ya, past future. Ini udah ada would-nya kan, berarti past, berarti ini have-nya future, ya, verb 3. Ya, di sini would, ini di sini udah past future, ya, would di sini past future, have stop di sini perfect, ya. Kemudian di sini ada past perfect karena
ada had plus kata kerja ketiga. Ya. Nah, kemudian yang terakhir future perfect continuous tense, ya. Oh, sorry, salah. Ini adalah past future perfect continuous, ya. Di sini tulisnya kurang ya. Past future perfect continuous tense. Ya. Nah, past future perfect continuous ini adalah future perfect continuous dalam bentuk lampau. Ya, tadi kan ada ada future tense, ada past future tense. Nah, sekarang ada past future perfect continuous. Di sini adalah bentuk lampau dari future perfect continuous, ya. Tadi kan future perfect continuous itu kalau kita lihat di sini, nah, dia akan menggunakan shall atau will, ya. Shall atau will. Tapi kalau ini dia menggunakan should dan would, ya. Jadi bentuk lampaunya. By last Christmas, I should have been working at that office for 5 years. Menjelang Natal yang lalu, saya akan sudah bekerja di kantor itu selama 5 tahun. Ya. By the end of this month last semester, Siti would have been studying medicine at Airlangga University for 4 years. Menjelang akhir bulan ini, semester yang lalu, Siti akan sudah belajar ilmu kedokteran di Universitas Airlangga selama 4 tahun. Ya, jadi seperti ini. Time signalnya by last Christmas, by the end of this month plus past signal, ya. Menjelang akhir bulan ini plus tanda waktu lampau. Contohnya by the end of this month last year, ya. Jadi past signalnya last year he would have been teaching at SMU Berdikari in Surabaya for 5 years. Ya, jadi by the end of this month last year. Jadi sudah masa lampau, ya, pada waktu lampau. Oke. Jadi itulah semua pelajaran mengenai future, ya. Saya harap kalian bisa pelajari lagi untuk lebih mengerti, bisa mencari contoh-contoh soalnya di internet misalnya, ya, mengenai contoh-contoh ini. Tetapi ini sudah saya compile sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sulit, ya, karena masih banyak lagi intrik-intriknya, ya, dalam future ini. Tetapi untuk pertama-tama, ya, seperti ini dulu supaya kalian bisa mengenal dan lebih bisa membedakan, ya, antara future ini dan future yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.